Welcome back to my YouTube channel bersama saya Golfrida Novianti Anapa, semester 4 kelas C NPM 32220074. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang autopsi. Jadi teman-teman sekalian sudah pernah mendengar tentang kata autopsi, tapi kalian tidak mengerti kan? Hai, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang autopsi dan saya berharap kalian dapat mengerti materi yang saya bawakan tentang autopsi. Oke, langsung saja. Pasti kalian bertanya, apa yang dimaksud dengan autopsi? Oke, autopsi adalah prosedur untuk mencari tahu tentang sebab, cara, kapan, dan bagaimana seseorang meninggal. Prosedur ini juga dikenal sebagai bedah mayat atau jenazah. Autopsi jenazah dilakukan untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran pada berbagai lembaga penelitian seperti pada kampus kedokteran. Dan kalian pasti bertanya juga sih, ada berapa jenis autopsi jenazah? Ada 3 jenis autopsi jenazah. Yang pertama itu autopsi klinis, yang kedua autopsi anatomis, yang ketiga autopsi forensik. Autopsi klinis dilakukan untuk menegakkan diagnosis dan menyimpulkan penyebab kematian. Yang kedua, autopsi anatomis dilakukan untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran. Yang ketiga, autopsi forensik dilakukan atas perintah pihak berwajib untuk kepentingan hukum, terutama pada kasus kematian akibat tindak pidana. Dan pasti kalian juga bertanya-tanya, bagaimana proses dalam autopsi secara umum? Nah, saya akan memberitahu proses autopsi secara umum ada 7 bagian. Yang pertama itu pemeriksaan fisik, yang kedua pemeriksaan organ dalam, yang ketiga pembedahan organ dalam, yang keempat pengangkatan otak, yang kelima pengembalian organ, yang keenam tubuh menunggu hasil lab, yang ketujuh proses pemakaman. Jadi yang pertama itu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik pada mayat meliputi yang pertama mengukur tinggi tubuh, yang kedua mencatat karakteristik mata, panjang, rambut, dan kulit. Yang ketiga mengetahui jenis kelamin dan usia. Yang kedua pemeriksaan organ dalam. Pemeriksaan organ dalam meliputi paru-paru, jantung, ginjal, pankreas, hati, lambung, dan otak jika diperlukan. Proses autopsi ini juga melihat apakah ada kerusakan pada organ dalam yang menjadi penyebab kematian. Yang ketiga, pembedahan organ dalam. Pembedahan organ dalam melibatkan dokter ahli untuk mengeluarkan semua organ dalam satu kali dan kemudian dibedah di atas meja autopsi. Pembedahan organ dilakukan untuk mengumpulkan sampel kecil jaringan organ untuk pemeriksaan lebih lanjut dan di mikroskop. Yang keempat, pengangkatan otak. Untuk beberapa kondisi penyakit, diperlukan pemeriksaan otak untuk diobservasi lebih dalam. Organ otak ini dikeluarkan untuk pemeriksaan jaringan cairan yang dapat mengenali penyebab kematian yang tak diketahui. Yang kelima, pengembalian organ tubuh. Setelah semua organ tubuh diperiksa, para dokter mengembalikan organ-organ tubuh tersebut ke dalam tubuh mayat. Kemudian proses autopsi selanjutnya, tubuh akan dijahit kembali dengan utuh. Yang keenam, menunggu hasil lab.
biasanya memakan waktu 1 hingga 2 jam atau bisa berminggu-minggu. 7. Proses kematian. Setelah otopsi selesai, jenazah atau mayat dapat diambil oleh pihak keluarga untuk melanjuti proses pemakaman. Dan inilah semua materi tentang otopsi. Saya harap teman-teman, adik-adik bisa mengerti apa yang saya sampaikan materi tentang otopsi. Anak pintar dan pemberani, minum air di gelas bersih. Saya tutup presentasi hari ini. Salam hangat dan terima kasih.